Pernah nggak sih ngerasain udah belajar berjam-jam, pas ujian datang semuanya ngeblank total. Sebel banget kan? Nah kalau kamu pernah ngalamin itu, tenang, kamu nggak sendirian. Kali ini kita bakal bongkar satu sistem belajar yang umurnya udah 1000 tahun, tapi ampuh banget buat ngatasin masalah klasik ini. Iya kan? Kayaknya ini masalah yang kita semua pernah alamin deh. Kita udah baca berjam-jam, ngerasa oke, paham nih. Tapi pas lagi dibutuhin, ingatan itu kayak nguap gitu aja. Bikin frustrasi banget ya. Sekarang coba kita bandingin ya. Di satu sisi, ada pelajar modern yang begadang sampai jam 2 pagi, minum kopi bergelas-gelas, tapi hasilnya gitu-gitu aja. Nah, di sisi lain, coba kita mundur 1000 tahun ke belakang. Ada seorang anak jenius bernama Ibnu Sina. Umur 10 tahun, dia udah hafal Al-Quran. Umur 16 tahun, udah jadi master ilmu kedokteran. Luar biasa kan? Terus, apa rahasianya? Apa IQ-nya setinggi langit? Ternyata bukan itu loh. Rahasianya adalah sebuah sistem belajar yang luar biasa canggih. Saking canggihnya, butuh 1000 tahun bagi ilmu saraf modern buat ngebuktiin kalau sistem ini benar-benar manjur. Yuk, kita bongkar bareng-bareng sistemnya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ini pilar paling dasar, paling penting, tapi justru paling sering kita lupain. Apa itu? Bangun fondasinya dulu. Gampangnya gini, pahami konsep besarnya dulu, baru masuk ke detail-detail kecilnya. Ibnu Sina punya analogi yang keren banget. Coba bayangin, kamu mau bangun rumah. Apa bisa langsung pasang tembok? Nggak bisa kan? Harus ada fondasinya dulu. Nah, belajar itu persis kayak gitu. Kalau kita cuma sibuk ngapalin detail-detail kecil tanpa paham gambaran besarnya, itu sama aja kayak bangun rumah tanpa fondasi, cuma nunggu waktu buat ambruk. Terus, prakteknya gimana? Simpel aja. Langkah pertama, selalu cari the big idea-nya dulu. Tanya ke diri sendiri, ini intinya tentang apa sih? Langkah kedua, pahami hubungannya. Tanya lagi, kenapa ini bisa terjadi? Apa sebab akibatnya? Nah, kalau dua hal itu udah dapet, baru deh masuk ke langkah ketiga, menghafal detail. Ingat ya, urutannya ini penting banget, jangan dibolak-balik. Dan ini bukan cuma omongan orang zaman dulu loh, ada buktinya. Sebuah studi dari Loughborough University tahun 2019 nemuin kalau pelajar yang fokus ke konsep dulu, daya ingatnya 40% lebih tinggi dibanding yang langsung ngapalin. 40%! Gede banget kan bedanya? Oke, lanjut ke metode kedua. Yang ini nih bakal ngubah cara kita ngelihat buku pelajaran atau dosen. Idenya adalah belajar kayak detektif. Maksudnya, yaitu pakai banyak sumber informasi. Jadi, si Ibnu Sina ini nggak pernah cuma percaya sama satu buku atau satu guru aja. Dia baca semua teks kedokteran dari Yunani, Persia, Arab, semuanya dilahap. Terus dia banding-bandingin, cari mana yang nyambung, mana yang malah bertentangan. Tujuannya apa? Bukan buat jadi beo yang ngulangin omongan orang, tapi buat ngebangun kesimpulannya sendiri. Nah, ini kuncinya. Setiap sumber informasi itu pasti punya blind spot alias titik buta, entah itu buku, dosen, atau video sekalipun. Coba pikir, detektif mana yang ngambil kesimpulan cuma dari satu saksi? Nggak ada kan? Dia pasti ngumpulin bukti dari banyak saksi. Untungnya di zaman sekarang ini gampang banget. Coba deh pas belajar satu topik jangan dari satu sumber aja, buka 2 atau 3 sumber lain. Dijamin pemahamanmu bakal jauh lebih komplit. Oke, kita masuk ke metode ketiga, dan yang ini mungkin yang paling powerful dari semuanya. Prinsipnya, jelaskan supaya paham. Kita bisa sebut ini teknik Proto-Feynman. Kenapa proto? Soalnya Ibnu Sina udah make teknik ini ratusan tahun sebelum Richard Feynman, si fisikawan jenius itu, jadi terkenal karenanya. Kalau di dunia sains modern, ini namanya retrieval practice. Apaan tuh? Gini, ini bukan soal masukin informasi ke otak, tapi justru soal ngeluarin informasi dari otak. Jadi kita aktif manggil lagi ingatan itu. Nah, proses manggil ini secara harfiah bikin jalur koneksi di otak kita jadi makin tebel dan kuat. Hasilnya, ingatannya nempel banget. Caranya gampang banget tapi super efektif. Pertama, kamu baca atau pelajarin satu konsep. Udah? Oke, langkah kedua, tutup bukunya. Benar-benar tutup, jangan ngintip. Ketiga, coba jelasin konsep tadi pakai suara kenceng, pakai bahasamu sendiri, seolah-olah kamu lagi ngajarin orang lain. Nah, pas ngejelasin pasti ada momen kamu, apa ya tadi? Itu dia, disitulah letak lubang pengetahuanmu. Langkah terakhir, buka lagi bukunya, tapi fokus cuma buat nambal lubang yang tadi. Terus, seberapa ampuh sih cara ini? Dengerin deh.
Riset dari Washington University yang dimuat di jurnal Science, ini jurnal top banget loh, nemuin kalau metode ini bisa sampai 50% lebih efektif buat ingatan jangka panjang dibanding cuma baca ulang. 50%. Itu bukan cuma nambah dikit, itu mengubah permainan. Sekarang, metode terakhir. Ini nih, senjata rahasia yang sering banget kita salah artikan. Judulnya, kenapa istirahat itu justru senjata belajar? Aneh kan? Tapi dengerin dulu. Intinya, istirahat yang terencana itu bukan berarti berhenti belajar. Justru itu bagian dari proses belajar. Gini, otak kita tuh punya dua mode kerja. Pas kita lagi fokus belajar, otak ada di mode input, sibuk nerima informasi baru. Tapi pas kita istirahat atau tidur, otak ganti ke mode konsolidasi. Nah, di mode inilah keajaiban terjadi. Otak mulai nyerapiin semua informasi yang baru masuk tadi. Disortir, dikelompokin, terus dihubung-hubungin sama pengetahuan lama yang udah ada. Sistem yang kerja di balik ini namanya Default Mode Network atau DMN. Uniknya, jaringan ini justru aktif pas kita lagi nggak fokus. Pernah kan lagi mumet mikirin sesuatu, pas lagi mandi atau jalan santai, tiba-tiba dapat pencerahan. Aha gitu. Nah, itu bukan kebetulan. Itu kerjaannya si DMN. Itu otak kita yang lagi ngolah data di belakang layar. Luar biasanya Ibnu Sina udah ngerasain ini dari dulu. Dan lagi-lagi, sains modern membuktikannya. Seorang ahli syaraf dari UC Berkeley, Matthew Walker, nemuin kalau tidur yang cukup bisa ningkatin kapasitas belajar sampai 40%. Jadi ingat ini baik-baik. Begadang semalaman buat SKS, sistem kebut semalam, itu sebenarnya malah bikin usaha kita sia-sia. Jadi dari tadi kita udah bahas 4 metode. Penting buat diingat, ini bukan sekedar 4 tips acak ya. Ini adalah sebuah sistem yang saling nyambung dan saling menguatkan. Yuk kita rangkum biar jelas. Oke, ini dia rangkuman sistem belajar barumu. 1. Fondasi. Prinsipnya, pahami kenapanya dulu sebelum apanya. Jadi selalu tanya, ide besarnya apa sih? 2. Detektif. Ingat, satu sumber itu nggak cukup, jadi selalu bandingkan dengan 2 atau 3 sumber lain. 3. Guru. Mengajar adalah cara terbaik untuk belajar. Jadi tutup bukumu dan coba jelaskan dengan lantang. 4. Senjata. Otakmu tetap belajar saat kamu istirahat. Jadi jangan lupa jadwalkan istirahat dan, yang paling penting, tidur yang cukup. Jadi poin terpenting dari semua ini apa? Gini, Ibnu Sina itu bukan manusia super yang lahir dengan otak dewa. Bukan. Dia cuma orang biasa yang nemuin dan gunain sistem yang benar. Dan kabar baiknya, sistem ini bukan cuma buat orang jenius. Sistem ini bisa dipakai sama siapa aja, termasuk kita semua. Bayangin, butuh 1000 tahun buat ilmuwan modern ngebuktiin kalau sistem ini bener-bener manjur. 1000 tahun. Pertanyaannya sekarang simpel. Kalau sains aja butuh waktu selama itu buat ngejar, kamu mau nunggu berapa lama lagi buat mulai nyobain sistem ini?